Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semuanya bersuka cita dalam Tuhan. Hari ini kita mendengar firman Tuhan dan oleh karena itu yuk siapkan hati Alkitabnya. Dan kita semua sama-sama minta tuntunan Roh Kudus beracara di tengah-tengah kita semua. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih kami semua hadir hari ini. Semua karena Tuhan membimbing kami sampai kami bisa ada sebagaimana kami ada. Tuhan, pelihara kami lewat firman Tuhan. Bersabdalah supaya hari ini kami semua diberkati dengan pesan Tuhan. Siapkan kami untuk janji penuaian yang ada di depan kami. Siapkan kami, buat kami punya kualitas untuk menuai janji-janji Tuhan. Urapi setiap kami semua ya Tuhan, pimpin kami. Urapi hamba-Mu yang sampaikan firman, urapi kami semua yang mendengar. Pastikan pulang nanti sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari katakan sama-sama tema tahun ini. Tahun 2025, tahun penuaian. Sekali lagi, tahun 2025, tahun penuaian. Amin saudara. Berapa banyak yang percaya penuaian sedang terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus untuk janjinya buat kita semua. Yes. Saudara yang dikasihi Tuhan, penuaian. Kalau dengar kata penuaian, yang terbayang buat saya adalah sekelompok petani yang sedang ada di ladang atau di sawah atau di tempat gandum berada yang sedang menuai. Mungkin dengan sabit, mungkin dengan ani-ani, lalu kemudian mengumpulkan hasil tuaian. Itu yang ada di gambaran saya, saudara dikasihi Tuhan. Nah, berapa waktu yang lalu saya renungkan, ada orang yang mengumpulkan dengan cepat. Lalu kemudian dia berhasil mendapatkan banyak. Tapi ada orang yang mendapatkannya agak lambat. Ya, dia berhasil juga mendapat tuaian, tapi tidak sebanyak yang pertama, saudara dikasihi Tuhan. Ya, nah ini perenungan ini saya dapat karena ketika mulai Desember 2024 memasuki 2025, tahun 2025 belum masuk, saudara. Baru akhir mau masuk ke 2020, akhir 2024 mau masuk 2025. Udah mulai banyak kesaksian-kesaksian diceritakan kepada kami tentang apa yang mereka terima dari Tuhan. Dan itu adalah tuaian, saudara kasih Tuhan. Ada janji yang udah lama ditunggu-tunggu dapat, ada yang dapat terobosan, ada yang dapat mujizat. Dan begitu memasuki 2025, Januari, Februari, saudara yang dikasihi Tuhan, makin banyak cerita penuaian yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Saya merenungkan sebagai gembala, saya rindu janji Tuhan itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Tuhan tidak mungkin pilih-pilih kasih. Kenapa mesti ada orang yang sudah mengalami? Kenapa mesti ada orang yang belum mengalami? Ada apa? Masalahnya di mana? Saya berdoa, saya minta pewahyuan dari Tuhan supaya Tuhan bisa bicara, dan saya rindu biar semua kita benar-benar ngalami. Gak hanya 1-2 orang atau sekelompok orang, saya mau semua jemaat yang percaya bahwa tahun ini tahun penuaian mengalami penuaian yang dijanjikan. Amin saudara. Saudara dikasihi Tuhan. Jadi waktu saya renungkan itu, iya benar ya. Waktu seseorang petani ada di ladang, ada mungkin yang baru belajar sehingga nuainya pelan-pelan ya, sehingga dia nuainya motongnya mungkin nggak secepat yang lain yang sudah ahli, yang sudah lama dan sebagainya. Dan waktu saya renungkan itu berarti penuaian juga ada hubungannya sama kualitas orangnya ya. Orang yang berpengalaman, orang yang percaya, orang yang kuat, mungkin orang yang terlatih bersama dengan Tuhan bisa lebih cepat mungkin menuainya. Apakah itu ada hubungannya? Ada nggak ya ayat yang menjelaskan tentang hal itu? Saya berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan, sampai akhirnya Tuhan tuntun saya di Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Semoga hari ini Tuhan akan bicara kepada Anda semua, supaya kita memperhatikan apa yang jadi harusnya bagian kita. Dan waktu Tuhan bicara lewat ayat ini, saya tahu saya juga harus banyak perhatikan diri saya supaya saya juga ngalami janji Tuhan. Saudara, mau gak sama-sama menuai? Amin saudara. Yuk siapkan diri kita. Kita lihat sama-sama Matius 15, 21 sampai dengan
28, saudara. Mari baca sama-sama. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, saudara ya. Ini salah satu kisah yang unik di Alkitab. Karena rata-rata mujizat yang terjadi di Alkitab selama Yesus hadir di muka bumi dialami oleh orang Israel. Salah satu dari sedikit ayat yang menjelaskan mujizat terjadi bukan untuk orang Israel. Ini orang Kanaan. Dalam kitab yang lain dibilang orang Siro-Fenisia, ya. Sudah dikasih Tuhan, ini bukan orang Israel, orang Kanaan. Tidak ada turunan Israelnya di sana. Dan ini juga daerahnya, wilayahnya ini bukan wilayah yang dekat sama wilayah pemukiman Yahudi. Karena Yesus baru saja pergi dari daerah Tirus dan Sidon, daerah utara itu ya. Itu daerah Syria turun ke bawah begitu saudara. Jadi memang tuh gak banyak orang Yahudinya. Nah, waktu Yesus lewat di situ, ada seorang perempuan Kanaan berteriak-teriak tadi katanya ya. Karena murid-muridnya bilang suruh dia pergi, ia teriak-teriak gitu. Kalau di Alkitab di sini cuma dibilang satu kali, tapi sebenarnya kalau di ayat selanjutnya dibilang teriak-teriak. Berarti orang ini berusaha mendekati Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya perempuan yang kerasukan. Yang menarik adalah Yesus yang katanya penuh kasih itu, Yesus yang penuh belas kasihan itu, Yesus yang biasanya senang nyembuhin orang yang kita baca di Alkitab, menolak untuk menyembuhkan. Wow, saudara percaya? Saudara bayangkan, saudara lagi menuai, saudara lagi menunggu tuaian, dan ternyata tuaian tidak datang-datang bukan karena prosesnya lama. Tuaiannya belum datang-datang bukan karena apa yang kau tabur kurang. Tuaian belum datang-datang karena Yesus menolak. Wow, serem ya saudara ya. Kalau sampai itu terjadi ya. Saudara dikasih Tuhan. Ini terang-terangan Yesus menolak menyembuhkan. Kenapa? Dia bilang, ya, aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Apa yang akan kulakukan itu hanya milik orang Israel. Kamu bukan, kamu gak akan dapat. Atau belum sekarang gitu ya. Lalu kemudian perempuan itu mendekat dan menyembah, "Tuhan, tolonglah aku." Dia terus mendekat. Dia terus mendekat. Yesus jawab lagi, tetap ditolak saudara. Dan dia berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Wow. Haleluya. Saya tidak tahu tuh. Kalau itu terjadi di Indonesia ya, mungkin langsung viral ya. Lalu kemudian dibahas, seorang hamba Tuhan mengatai jemaat anjing. Waduh, luar biasa ya. Ini kasar sekali. Sudah masih mending kalau cuma menolak untuk menjawab. Dihina lagi. Dihina. Saudara dikasih Tuhan. Tapi perempuan itu tidak kabur, tidak sakit hati, tidak pergi, tidak putus asa. Dia terus berkata,
benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, saya waktu baca ini saya renungkan sesuatu. Ada kebenaran di sana. Ada kebenaran di sana. Bahkan ketika keadaan seolah-olah mau bilang bahwa kamu gak pantas dapat tuaian. Tapi di akhir dari perikop itu, kita seolah-olah melihat sesuatu yang menunjukkan bahwa wanita ini pantas dapat tuaian. Kalau senang judul khotbah, judulnya hari ini gini, kualitasmu membawa tuaian. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan, kualitasmu menentukan engkau dapat atau gak dapat. Saudara, mempengaruhi engkau cepat atau tidak cepat untuk mendapat. Sedikit atau banyak, kualitasmu yang menentukan. Bahkan ketika orang yang harusnya gak dapat, karena kualitasnya jadi dapat. Dahsyat. Saya berdoa Tuhan kasih jawaban doa buat Anda semua. Karena Anda memenuhi kualitas, memiliki kualitas yang diinginkan sama Tuhan. Apa yang dimiliki oleh wanita Kanaan ini? Yang pertama, dia punya kerendahan hati. Kerendahan hati. Maaf, saya mau bilang, banyak orang Kristen sombong. Dia yang butuh, tapi dia gak berani minta. Dia yang butuh, tapi dia gak mau ngejar. Dia yang butuh, tapi dia gak mau nunjukin dia butuh Tuhan. Ke gereja malas-malas, baca saat teduh, baca Alkitab malas-malas. Tapi minta tuaian, gak cocok iman dan perbuatannya. Kalau benar engkau percaya Tuhan sanggup dan Tuhan akan berikan, dan kamu tahu kamu butuh, rendahkan dirimu, kejar Tuhan. Wanita yang harusnya tidak dapat mujizat ini merendahkan dirinya. Dia kejar Tuhan. Tahu dari mana? Baca perikop ini jelas banget. Dia teriak-teriak. Udah ditolak tetap datang. Direndahkan tetap pepet Tuhan. Rendah hati karena butuh. Rendah hati karena paham. Karena paham. Satu kali Tuhan Yesus lewat di gerbang Yerikho. Lalu di sana ada Bartimeus, anak Timeus, yang buta sejak lahir. Lalu kemudian berseru-seru juga seperti wanita ini kepada Tuhan Yesus, minta disembuhkan, minta ditolong. Cuma mereka, Bartimeus minta ditolong. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus akhirnya menanggapi Bartimeus, saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan Tuhan Yesus membuat saya heran. Jelas orang ini buta, tapi kemudian Tuhan Yesus bertanya begini, apa yang engkau mau aku lakukan bagimu? Emang Tuhan Yesus gak bisa lihat dia butuh apa? Dia butuh tuaian apa? Waktu saya renungkan ayat itu, seolah-olah Roh Kudus lagi ngajarin begini, saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus sih tahu dia butuh apa. Bartimeusnya tahu gak dia butuh apa? Karena bisa saja Bartimeus minta yang lain. Minta karena dia ditinggal sama keluarganya, dia minta dipulihkan keluarganya. Minta karena dia direndahkan sama orang lain, dia minta supaya dia tidak direndahkan. Bisa aja. Tapi dia tahu gak bahwa masalah dia utama bukan keluarganya ninggalin dia, orang-orang rendahin dia, bukan. Masalah utama dia adalah matanya buta. Dan hari itu orang cacat itu direndahkan di masyarakat. Oleh karena itu dia harus sempurna, dia harus pulih. Dia tahu gak dia butuh itu. Karena banyak orang Kristen mengharap keajaiban, tapi dia gak tahu keajaiban seperti apa yang dia perlu. Apakah engkau tahu tuaian seperti apa yang harusnya engkau terima? Karena jangan-jangan engkau salah berdoa. Yakobus bilang, engkau tidak mendapatkan apa yang kau doakan karena engkau salah berdoa. Yang kau minta hendak kau pakai untuk memuaskan dirimu. Padahal harusnya yang kau minta hendak biarlah itu kau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Rendah hati
Kalau butuh, nyari. Kalau butuh, kejar. Kejar. Wanita yang dari perempuan Kanaan ini, kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Anda butuh, kita butuh. Kejar Tuhan. Kejar Tuhan di hadirat tiap hari. Kejar Tuhan di saat teduh tiap hari. Kejar Tuhan di ibadah-ibadah, di kul, di komsel, di COT. Kejar Tuhan di ibadah-ibadah kategorial. Kejar Tuhan ke menara doa. Kejar Tuhan di ibadah hari Minggu. Kejar Tuhan. Hai kamu yang butuh tuaian. Rendahkan dirimu supaya engkau menunjukkan kualitasmu. Katakan amin. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, tekun. Karena dia rendah hati, dia ngerti dia butuh, dia tekun. Berapa kali dia ditolak, berapa kali dia diremehkan, tapi dia gak nyerah. Dia terus teriak-teriak. Alkitab bilang teriak-teriak. Berarti gak sekali saudara dikasih Tuhan. Bahkan ketika akhirnya Tuhan Yesus menjawab dengan penolakan, buat wanita ini itu kemajuan. Kenapa? Karena tadinya gak diperhatikan, sekarang diperhatikan. Halo, saudara dikasih Tuhan, mampukah matamu melihat itu? Atau jangan-jangan kita menutup mata waktu kita rasa hadirat Tuhan tapi mujizat tidak terjadi, lalu kita bilang Tuhan menolak menjawab dan sebagainya. Padahal itu respon, itu kemajuan, improvement yang tadinya dicuekin sekarang ditanggapin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian terjadi percakapan, kemajuan loh. Yang tadinya gak ada pembicaraan, sekarang jadi ada percakapan. Tekun. Lihat yang benar. Tekun, saudara kasih Tuhan. Kenapa dia bisa tekun? Karena dia percaya bahwa tidak ada jalan lain. Hanya Yesus yang bisa kasih kesembuhan buat anaknya yang sedang kerasukan. Tekun. Dia terus berusaha. Dia terus kejar. Dia pepet Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kualitas yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pemahaman. She has understanding. Wanita ini punya pemahaman. Kalau dia gak cukup rendah hati, dia gak akan bisa jawab kata-kata yang sepertinya menghina yang dari Tuhan Yesus. Ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Dia gak bisa jawab. Ya, bahwa dalam tradisi Yahudi yang dianggap orang pilihan itu hanya orang Yahudi. Bahwa yang di luar itu bukan orang pilihan. Tidak dalam agenda perjanjian dengan Allah Yehova, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan dikatakan seperti warga kelas 2, seperti anjing. Saudara, tapi dia bukan menolak, bukan marah terhadap konsep itu, tapi dia mengiyakan, mengaminkan. Dia menerima itu. Dia punya pemahaman. Saudara dikasih Tuhan. Dahsyat loh. Ya, dia rendahkan dirinya, dia paham, iya betul Tuhan. Dan karena itu dia pakai analogi perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Supaya dia bisa dapat. Dia bilang begini, Tuhan gak usah kasih roti Tuhan. Remah-remah aja, remah-remahnya. Ya, anjing pun masih dapat loh remah-remah dari bawah meja. Masa saya yang harusnya, masa sih saya serendah anjing, saya nggak dapat remah-remah. Wow. Kalau orang nggak rendah hati nggak bisa ngomong begitu. Setuju enggak? Ya, dahsyat ya. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Pemahaman bahwa Yesus juga punya kepentingan. Kadang-kadang ya ada orang mau minta tolong ya, tapi enggak bisa ngerti kesulitan dari orang yang kita mintain tolong. Pernah ketemu gak orang kayak begitu? Kita minta tolong sama seseorang. Orang itu kan juga bukan berarti orang itu tidak punya problem, tidak punya masalah. Ngerti gak dia misalnya lagi sibuk? Kita ngerti gak misalnya dia lagi sakit mungkin? Ya.
Ya dia hidup mungkin bercukup-cukupan dan sebagainya, tapi bisa jadi dia lagi gak nyaman untuk nolong hari itu. Dia lagi capek, mungkin dia baru pulang dari mana begitu, saudara kasih Tuhan. Kadang ada orang minta tolong, gak bisa memahami keadaan dari orang yang dimintain tolong. Saudara kasih Tuhan, wanita ini dia belajar ngerti. Yesus bilang, aku dipanggil untuk anak-anak yang terhilang dari Israel, orang warga Israel, dari umat Israel, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku datang, aku punya visi, aku punya beban, konsentrasi, aku punya fokus. Seolah-olah Tuhan Yesus lagi mau ngomong seperti itu. Bahwa sekarang nih prioritasnya nih Israel dulu. Kamu bukan Israel, nanti kamu. Ini dulu, jangan ganggu. Saya lagi fokus. Gitu. Tapi dahsyat ya, dahsyat. Wanita ini paham, saudara. Makanya dia bilang, Tuhan, gak usah kasih saya makan di meja. Gak usah kasih saya sama seperti anak. Gak usah kasih saya penggalan roti. Kasih remah-remah aja, cukup. Pasti anakku sembuh. Luar biasa pemahamannya. Dia memahami keadaan Yesus dan dia bersedia untuk menyesuaikan diri. Mungkin Tuhan kita tidak punya kesulitan untuk menjawab, memberikan tuaian kepada Anda dan saya. Tetapi saya tahu Tuhan hari ini punya prioritas. Dan mau gak kita belajar kayak wanita Kanaan ini, menyesuaikan dengan prioritas Tuhan. Hari-hari ini Tuhan lagi banyak memperhatikan tentang penyelesaian amanat agung. Tuhan lagi banyak memperhatikan dengan kualitas orang Kristen yang bisa jadi kesaksian buat banyak orang, supaya banyak orang bisa bertobat. Tuhan lagi punya prioritas untuk banyak anak Tuhan bisa gandengan tangan dengan Tuhan dan sama-sama dipakai untuk penuaian. Saudara yang dikasih Tuhan, mau gak Anda masuk ke sana supaya engkau juga termasuk yang menerima jawaban doa? Wanita yang sakit, wanita yang dari Kanaan ini melakukan semuanya. Dia punya kualitas rendah hati, dia punya kualitas ketekunan, dia punya kualitas pemahaman. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah Anda pikir dia cuma dapat 1 tuaian? Dia dapat 3 tuaian, saudara. Tuaian yang pertama, saudara kasih Tuhan, dia mengalami pembedaan. Ada banyak orang ketemu Yesus, tapi tidak semua terima mujizat. Saudara dikasih Tuhan, dari sekian banyak orang yang ketemu Tuhan Yesus, ada 1 orang yang bukan orang Israel mengalami pembedaan. Dia bukan hanya berjumpa, tapi dia mengalami Tuhan. Dahsyat ya, saudara dikasih Tuhan. Pengecualian itu ayan nih ya, statusnya dibedakan dengan orang-orang yang lain sehingga dia menerima pembedaan. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, tuaian yang dia dapat respect dari Tuhan. Anda respect sama Tuhan biasa, memang harus gitu. Tuhan respect sama Anda, itu yang dahsyat. Wanita ini terima respect dari Tuhan ya. Dia bilang, hai ibu, besar imanmu. Tuhan kagum sama dia. Hebat. Harusnya yang kayak begitu Petrus. Harusnya yang kayak begitu orang Yahudi atau murid Yesus. Sudah dikasih Tuhan. Atau siapalah ya, ahli Taurat. Tapi ini adalah orang yang jauh dari hukum Taurat. Orang yang jauh dari budaya Yahudi. Orang perempuan Kanaan. Sudah dikasih Tuhan. Mampu melakukan apa yang tanya sama Tuhan, kualitas yang dicari sama Tuhan. Dia menerima respect. Tuhan puji imannya. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir dia dapat tuaian, doa yang dijawab. Doa yang dijawab cuma salah satu dari tuaian yang bisa diterima. Saudara dikasih Tuhan, benar kata Tuhan, aku datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia kalau memberkati bukan cuma sekedar kasih 1-2 berkat, sudah dikasih Tuhan. Nah, dia mau kasih Anda berkat sampai berlimpah. Karena dia sayang sama kita semua. Tapi apakah kita sayang sama dia? Kalau kita sayang sama Tuhan, kita mau
untuk berusaha punya kualitas supaya bisa mudah untuk melihat tuaian terjadi dalam hidup Anda dan saya. Amin saudara. Kalau kita benar-benar ngalami ini, kita akan ngalami keindahan Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Engkau akan lihat semuanya indah. Kasih Tuhan itu indah. Kebaikan Tuhan itu indah. Benar janji-janjinya itu indah. Kenapa? Karena semua yang dijanjikan itu digenapi dengan luar biasa. Puji Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyi nyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Mari bahasa roh sama-sama. Ikarania mata kaya sandarania maya rania mata sandarana maya karania baya sana maya bo. Haleluya, haleluya. Oria makarania botestania marania baya sana maya sana. Alami keindahan Tuhan, alami janji-janjinya, bukan cuma sekedar tuaian, tapi pengalaman bersamanya, melihat kebesarannya, kasih setianya, keadilannya, cinta kasihnya. Ora mayarani kabayasana mayarani abayasando. Tuhan, aku berdoa buat semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah hari ini. Sayangi mereka ya Tuhan. Mungkin mereka gak sepintar, gak berhikmat seperti perempuan Kanaan ini. Tapi aku berdoa biarlah Roh Kudus tolong semua anak-anak-Mu yang sedang tunggu-tunggu tuaian terjadi. Angkat kualitas mereka. Buat mata mereka bisa melihat, untuk bisa rendah hati depan Tuhan. Mereka butuh mujizat, mereka yang harus kejar Tuhan. Mereka yang perlu mujizat, mereka yang harus tekun tunggu Tuhan. Kejar, upaya, menabur karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tuhan tolong mereka, bukakan kasih marifat, kasih hikmat, agar mereka punya pemahaman apa yang sedang jadi agenda dan hati Tuhan hari-hari ini. Mereka menyesuaikan diri seperti wanita ini, wanita Kanaan ini menyesuaikan diri. Aku berdoa mereka akan mengalami tuaian yang dijanjikan. Mereka akan mengalami pembedaan, karena begitu banyak orang ketemu sama hadirat Tuhan, tapi sedikit orang yang mengalami mujizat, sedikit orang yang mengalami keajaiban Tuhan. Tuhan, biar mereka semua dapat respect dari Tuhan karena iman mereka dahsyat. Dan aku berdoa, doa mereka dijawab karena apa yang mereka doakan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar ada mujizat di rumah tangga. Dalam nama Yesus, biar ada mujizat di keuangan. Dalam nama Yesus, biar ada mujizat Tuhan dalam pemulihan hubungan. Baik di rumah, di keluarga, atau di kantor, di usaha. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah ada pemulihan terobosan untuk yang sedang cari kerjaan. Dalam nama Yesus, berikan yang terbaik ya Tuhan.
Untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, biar Tuhan ada terobosan dalam pelayanan mereka, talenta-talenta mereka, kepercayaan anugerah Tuhan berlipat ganda. Makasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih. Sayangi kami semua. Kami mau dalam kerajaan-Mu mengalami janji penuaian yang Tuhan beri. Terima kasih Abah. Tahun ini kami terus nantikan dengan percaya. Tuaian pasti datang, pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, waktu kami sudah lakukan bagian kami. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita akan terima doa berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat tangannya, sama-sama kita berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua.